Menjadi pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan, Jakarta memiliki tingkat mobilisasi masyarakat yang tinggi. Diperlukan pengembangan infrastruktur transportasi dan jalur pedestrian yang bisa memfasilitasi jutaan pengguna jalan. Di salah satu titik paling strategis di Jakarta, kawasan Bundaran HI, proyek terbaru sedang dikerjakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Extended Concourse Bundaran HI merupakan perluasan ruang bawah tanah oleh PT MRT Jakarta melalui PT Integrasi Transit Jakarta. Area ini akan menghubungkan antara Muara Barat di sisi Plaza Indonesia dan Hotel Grand Hyatt serta Muara Timur di Hotel Pullman dan Wisma Nusantara. Selain itu, area ini juga memungkinkan adanya perpindahan antar moda transportasi yang lebih mudah, yaitu antara halte Transjakarta Bundaran HI dan stasiun MRT Bundaran HI. Kawasan ini terdapat di bawah tanah pada kedalaman 18 meter dengan luas lebih dari 4.000 meter persegi. Pembangunan sudah berlangsung sejak Februari 2026 dan progresnya telah mencapai 22%. Untuk itu, ada sejumlah rekayasa lalu lintas di kawasan ini. Meskipun ada pengalihan sedikit lalu lintas yang ada di Jalan Jenderal Sudirman ini, misalnya untuk pengguna kendaraan, ini ada penyempitan jalan di Jalan Jenderal Sudirman. Kemudian untuk pejalan kaki, ini juga di sisi barat, misalnya di tempat saya saat ini, di sisi yang Plaza Indonesia dan juga Grand Hyatt, ini ada sedikit pengalihan, tapi masih bisa dilalui. Tinggal ikuti jalan, rambu-rambu, dan perhatikan. Misalnya ini cukup rendah. Untuk Anda yang cukup tinggi harap diperhatikan untuk jalanannya. Kemudian juga karena ini proyeknya masih berlangsung, jalanan di bawah ini permukaannya cukup tidak rata, jadi harap diperhatikan. Tapi tenang saja, ini hanya untuk sementara karena nantinya kita akan punya pedestrian di bawah tanah. Kawasan jalur pedestrian terintegrasi yang berada di bawah tanah sebenarnya sudah pernah dilakukan di Jakarta. Di Jakarta Selatan misalnya, ada kawasan Blok M yang kini menjadi daya tarik bukan hanya bagi warga dan pengguna transportasi umum, tapi juga bagi wisatawan. Nyatanya, jalur bawah tanah di kawasan Blok M juga mampu mengurangi kepadatan jalur pedestrian di perlintasan sebidang. Namun, membangun kawasan di bawah tanah memiliki risiko teknis yang menjadi perhatian. Kesulitannya tentunya kita tidak boleh mengganggu terhadap aktivitas yang saat ini tetap berjalan di grade, ya, sehingga kita harus melaksanakan beberapa rekayasa lalu lintas tahap 1 dan tahap 2 gitu ya, di kedua sisi, baik sisi barat maupun sisi timur. Kemudian kita harus koordinasi ketat dengan beberapa stakeholders, terutama karena bangunan ini tepat ada di bawah halte Transjakarta, sehingga kita tidak akan mengganggu fondasi yang existing sudah ada dan digunakan secara existing. Sehingga standar pelayanan minimum baik untuk kedua moda transportasi Transjakarta dan MRT Jakarta tidak boleh terganggu sedikit pun terhadap pembangunan ini. Sejalan dengan pendapat akademisi manajemen konstruksi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Profesor Manlian Simanjuntak, bahwa membangun jalur pedestrian bawah tanah memiliki tingkat kesulitan yang lebih besar dari segi waktu, mutu, dan biaya dibandingkan dengan jalur di permukaan tanah maupun melayang atau skywalk. Konsep membangun, bahkan merencanakan, merancang, dan membangun kawasan pedestrian, baik di atas permukaan tanah dan di bawah permukaan tanah, itu konsepnya tidak terpisah. Paham ya? Jadi mempersiapkan pedestrian bawah tanah harus terintegrasi dengan pedestrian di atas permukaan tanah. Oh ya, satu lagi, di bawah permukaan tanah, di bawah permukaan tanah juga harus memperhatikan yang terutama aspek dari safety dan security. Safety, security, dan comfort. Supaya manusia yang memang melintas di area itu tetap sehat, aman, dan juga nyaman begitu. Untuk itu, PT MRT Jakarta merancang kawasan ini bukan hanya sebagai jalur perpindahan orang, tapi justru memiliki daya tarik sebagai tempat tujuan. Kalau di fase 1, retail memang lebih banyak ke grab and go. Karena lagi-lagi
ini adalah experience pertama, orang datang, mau ke kantor gitu ya, mereka mau langsung kayak mau beli ini, terus berangkat deh gitu ya. Itu yang kami awalnya kami kembangkan. Lalu kami pengen di sini adalah destination oriented, yang ditunjukkan untuk membentuk one stop shopping destination. Karena memang lagi-lagi ini yang pertama nih gitu ya, belum pernah ada gitu kan ya. Tadi Pak Ferry juga sebutkan bahwa kami pengennya pada saat orang datang, mereka nggak kayak cuman grab and go lagi, bahwa mereka stay, mereka bisa lihat bisa ngapain sih di sini gitu ya, nggak hanya makanan aja. Nantinya akan ada 25 area komersil mulai dari fashion, service, lifestyle, hingga ruang seni, pameran, aktivitas kreatif, dan titik temu bagi para penggunanya. PT MRT Jakarta juga memprediksi akan ada penambahan penumpang hingga 6.000 orang dengan kehadiran Extended Concourse Bundaran HI ini. Harapannya menyambut 5 abad Jakarta, kawasan berorientasi transit di bawah tanah seperti ini bisa menjadi jawaban atas akses yang lebih inklusif bagi masyarakat. Putri Demes, Jakarta.